Di dapur tak jarang tungku batu tigo. Basilang kayu di bawahnya sinan napi mangko kai duit. Baro nan kajok-kajok jarang. Talambek kadang nyolah lambiak, talampau kacau nyolah ragu, kajadi nasi nyolah sagan. Pulang kabareh tak namu. Makanan bagi masyarakat Minangkabau bukan sekedar sumber kehidupan, tetapi juga jendela yang mengungkapkan kekayaan budaya dan tradisi. Dalam kelezatan setiap suap makanan, tersaji kisah-kisah nenek moyang, kehangatan perjumpaan, dan nuansa kearifan lokal yang mengikat generasi. Setiap jenisnya mengandung kisah yang menciptakan sebuah harmoni yang merefleksikan kehidupan. Dalam filosofi masyarakat Kurai, makanan mengungkapkan rasa syukur dan cinta yang tak terhingga terhadap tanah, keluarga, dan tradisi. Makanan yang merefleksikan kehidupan yang kaya akan rasa, warna, dan makna. Makanan menjadi penanda untuk mengenali suatu daerah. Makan bajamba adalah makan bersama pada satu piring besar. Makan bajamba bukan sekedar makan bersama, tetapi menjadi bagian dari musyawarah pada aktivitas adat, seperti Batagak Pangulu, Manunggu Marapulai, dan Khatam Al-Quran. Kegiatan ini diikuti oleh penyangga utama adat, atau yang sering disebut Tigo Tungku Sajarangan, yakni para pemuka adat, alim ulama, dan cadik pandai, serta juga dihadiri oleh masyarakat umum. Aktivitas adat telah diatur secara baku, begitupun makan bajamba. Setiap daerah memiliki aturan adatnya masing-masing. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalangnya. Hal ini yang menjadi pembeda makan bajamba di masing-masing daerah di Minangkabau. Di nagari Kurel Mojorong, makan bajamba itu dilakukan ketika Batagak Gala penghulu atau pemimpin adat. Aya nanjani saya nelandai ibarai kayu waringin di tengah padang. Uriknya tempik baselo, batangnya tempik basanda. Dahannya tempik bagantuang, daunnya tempik balindung. Batagak Pangulu adalah upacara penting bagi masyarakat Minangkabau. Pangulu ialah pemimpin yang memiliki peran sentral dalam sistem adat Minangkabau, bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan. Prosesi Batagak Pangulu dihadiri oleh beberapa lapisan elemen, seperti pemuka adat, alim ulama, dan masyarakat. Pengukuhan gelar Pangulu didapat dari hasil musyawarah yang tidak bisa dicapai dengan mudah. Makan bajamba menjadi katalisator yang mempermudah pengambilan keputusan. Peristiwa makan bajamba bukan hanya menghadirkan simbol-simbol melalui makanan, tetapi juga menandakan kedudukan, peran, dan posisi orang yang terlibat. Mereka yang hadir mengenakan kostum yang menjadi simbol kewibawaan. Warna-warna pakaian yang dikenakan Pangulu seperti emas, merah, dan hitam memiliki makna tersendiri. Sementara saluk melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan seorang pemimpin. Yang selain daripada itu, kegiatan ijab kabul pernikahan berlangsung. Jadi dipasinggah ke rumah anak daro. Makan bajamba juga menjadi bagian dari tradisi pernikahan Kurai. Hadirnya keluarga baru patut dirayakan dengan kesaksian-kesaksian. Dua keluarga yang berbeda harus saling dipertemukan, diperkenalkan, dan dipersatukan. Makan bersama kedua keluarga menghangatkan perkenalan, menguatkan penyatuan, dan menghilangkan fitnah-fitnah.
ketek banamu gadang bagala. Artinya, yang akan dipanggil untuk seterusnya adalah gelar adat yang disandang oleh mempelai. Yang selanjutnya adalah ketika dilakukannya kegiatan alek nagari khatam Al-Quran. Filosofi Minangkabau, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, menjadi pondasi dasar setiap individu dalam masyarakat. Menjadi orang Minangkabau adalah sesuatu yang harus dicapai melalui paham adat dan menerapkan agama Islam. Khatmil Quran adalah tanda dari keseimbangan antara adat dan agama. Peristiwa ini menandai seorang anak menjadi orang Minangkabau. Peristiwa besar yang dirayakan diingat melalui syukuran dengan makan bajamba yang kerap dilaksanakan di masjid oleh masyarakat sekampung. Sejarah makan bajamba itu diawali atau diperkenalkan oleh adanya pedagang atau saudagar-saudagar dari Jazirah Arab yang datang ke pantai barat Pulau Sumatera dan singgah dalam wilayah kewenangan Luar Agam. Makan bajamba juga disebut dengan makan caro baradai, di mana dalam pelaksanaannya terkandung makna sebagai jamuan makan kehormatan terhadap tamu yang disuguhkan dengan menu-menu adat yang akan dimakan secara bersama-sama, karena menyangkut dengan pemangku adatnya sendiri sebagai pemilik daripada menu-menu yang akan ditampilkan dalam hal makan bajamba. Mama ambo Sultan Raja Ame. Lai ambo Sultan. Adapun sambah jutitah buah panitan nan kaditibokan kadapan mama nan bak kininanku. Dek karano lah duduk bakarapatan inye sarato mama siale di tengah rumah nanku. Biasa juo dek karano basiang dateh nan tumbuh mamilang pihak nanado. Dek karano juaro kami kabakarajo. Mako kok bajalan beliau, kok adulah menghadap membelakangi di hadapan nini dengan mama. Karajo nan bapokok silang nan mapangka memintakan rila jo maaf kapado inyek sarato mama sialik nan duduk bakarapatan di tengah rumah. Ikolah buah panitan nan botibukan kapado mama. Alah sampai pernikahan stop kalian. Sekiro Allah mak, Pernikahan kembali ke tahun. manita lah mak. Makan bajamba tidak akan pernah ada tanpa peran perempuan. Bundo Kanduanglah yang sibuk di belakang dari hingar-bingar perhelatan adat. Bundo Kanduang memang tidak ikut dalam musyawarah. Akan tetapi, tanpa Bundo Kanduang, musyawarah mungkin tidak akan mencapai kata mufakat. Bundo Kanduang juga melakukan makan bajamba di saat-saat tertentu, seperti menyalang kandang di acara pernikahan. Bundo Kanduang akan memakai baju berwarna merah saat pergi ke pasar untuk mempersiapkan kebutuhan makan bajamba. Penggunaan baju merah menjadi pemberitahuan kepada orang-orang bahwa mereka akan menyelenggarakan upacara adat. Như yang tukang masak ko surang na perlu no. Atau berdua paling banyak. Dua tahan.
Artino inyo lah yang kan menggang kendali di dapur tu ha. Yang lain-lain tu hanya menolong. Surang menunjukkan sakiko ladono sakiko si padena ke lain-lain tu menolong-nolong mengupas semangalah. No awak ku kan punya keahlian. Ku ada yang tukang sorak ku paralu untuk memasai orang lo. Jadi yang menolong tu itu yang banyak orang di dapur aku. 10 orang, baralah ku 15 orang nyo. Kalau zaman-zaman dulu, kalau banyak benar lo orang ahli no di dapur tu sambar jadi nak lama leh. Dari awal hingga selesai makan bajamba dipersiapkan oleh kaum perempuan. Mereka akan memilih, memilah, serta mengolah sampai mempersiapkan sajian. Mama ambo Sultan Rajo Ameh. Hidangan dan ke tengah. Nasinya minta dimakan. Air digalih, minta diminum. Ikolah panitahan tibo ke hadapan mama. Kok jambanan ke tengah minta disantap, air digalih minta diminum. Kehadapan ninyak mama sagaji guru satu nagari nambah kerapatan di tengah rumah. Diadek kata nang kapa jawab, digayo nang kapa sambui. Ikolah nan mama japikan ke hadapan ambo aku datuk sepenuh raju. Kan baitu bana lalunya upah panitahan mama. Paha jodulang indak sabandiang, cerek joteko indak sajalan. Dalam prosesi makan bajamba, cara duduk, cara makan, dan dengan siapa seseorang boleh duduk, memiliki aturan adat yang dipandu oleh seorang juaro. Pengelompokan duduk dalam makan bajamba diambil dari pecahan 26 datuk. Panguli pucuk dan 26 dibagi menjadi 3 kelompok yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Pangulu pucuk dan 2 balai merupakan tetua adat yang menerima, membahas, serta menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa yang muncul dalam kaum. Pangulu pucuk nan 9 berfungsi membulatkan keputusan hasil mufakat pangulu nan 2 balai nan lah bulek sarupo inti sebelum dihantarkan kepada pucuk bulek nan balimo. Pangulu pucuk nan balimo merupakan pucuk tertinggi dalam pengambil keputusan. Nan bak sarupo pisang gadang dibuka kulit tanpa isi lalu dimakan habis-habis. Dalam proses makan bajamba itu ada dipakai beberapa media. Yang paling rendah mungkin orang pakai daun, ya, dia tetap makannya bersama. Yang keduanya pakai cipi ya kan. Dan ketiganya pakai pinggan. Dan yang keempatnya pakai dulang atau talam. Dan yang terakhir diko agak ke makan bajamba yang kehormatannya pakai paha namanya. Tanggung jawab dan peran untuk mengelola masyarakat ditegaskan melalui hidangan yang disajikan. Hidangan wajib terdiri dari 6 jenis yang disebut dengan samba adai dan 5 hidangan penutup yang disebut dengan paminum kopi. Makanan tersebut menyimbolkan beberapa dari pangulu pucuk nan 26. Randang memiliki filosofi tersendiri yang menyimbolkan azas musyawarah dan mufakat yang melambangkan keutuhan masyarakat Minangkabau, diibaratkan kepemilikan daripada randang itu kepada Inyak Datuk Bandaro. Di nagari Kurai Limo Jorong itu, beliau merupakan adalah pangulu pucuk dan balimo. Samba Anyang Dagyang disimbolkan sebagai prinsip ketegasan bagi pemimpin adat dalam menegakkan aturan adat yang sudah disepakati secara bersama-sama. Diibaratkan sebagai pemiliknya adalah Inyak Datuk yang Dipituan. Nah, beliau itu pemangku adat termasuk di dalam pangulu pucuk dan balimo. Samba Pange Ikan disimbolkan sebagai sikap yang lemah lembut serta keramahan bagi pemimpin adat di dalam menerapkan aturan adat yang sudah disepakati bersama. Pange ikan tadi diibaratkan kepemilikannya yaitu kepada Inyak Datuk Marajo, dan beliau dalam posisi
pangulu pucuk nan sambilan. Taruang bule bagoreng balado yang disimbolkan sebagai bagian daripada kelemah lembutan pemimpin adat. Taruang bule bagoreng itu diibaratkan pemiliknya yaitu kepada Inyak Datuk Pangulu Basah. Di posisi pangulu pucuk nan 26, tepatnya di pangulu pucuk nan 2 baleh, sabui sebagai dubalang. Karupuk tunjuk balado sebagai simbol atau sikap yang tegas terhadap segala bentuk ancaman yang datang, baik dari dalam maupun ancaman yang datang dari luar. Nah, untuk kepemilikannya yaitu Inyak Datuk Simajo nan Panjang Ayam Gulai Naneh adalah sebagai simbol masyarakat adat Kurai secara keseluruhan yang mendambakan kehidupan yang aman, damai, sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat bakorong bakampuang yang senantiasa tetap menjaga nilai-nilai adatnya serta gigih dalam berusaha. Masyarakat adat Kurai memiliki prinsip ndak ada kusui nan indak selesai, memastikan tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan oleh hukum adat. Maka penting untuk melanjutkan proses bajamba ke tahap akhir, yakni prosesi paminum kopi sebagai gerbang perundingan untuk mencari kata mufakat. Ketika menyangkut kepada para buangan, Pangulu Pucuk Bule misalnya ini Datuk Raja Endah dilambangkan dengan kalamai. Ini Datuk Raja Mantari dilambangkannya dengan aji. Ini Datuk Sati dilambangkan dengan penyaram. Ini Datuk Yang Pituan dilambangkan dengan inti. Sementara ini Datuk Bandaro dilambangkan dengan pisang. Konotasi yang terjadi di situ, balik tadi alam takambang didikan guru ya. Let's nature to be our teacher. Kalamai itu cara maulahnya, apinya kadang diaduk sejadi-jadinya, dibalik, pokoknya tidak boleh berhenti mengacau. Identik kalau di tengah masyarakat sedang ada masalah itu harus diapungkan dari semua aspek, dari semua sisi, supaya bisa merunui ujungnya pangkanya mah. Nah, ketika itu dibarainya, artinya dikerucutkan. Makanya haji itu kalau motongnya harus dikerucutkan, mulai dipilah-pilah. Ma yang dijadikan masalah, ma yang harus disingkirkan. Tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah. Sudah tuh bentuk penyaram. Penyaram tuh kalau mau buatnya harus dilingkari, diputar-putar gitu kan. Nah, persoalan tuh, setiap persoalan di dalam masyarakat itu harus disebarkan ke beberapa orang. Dikasih tahu kepada, bisa saja saksi ahli namanya kan. Bisa saja orang-orang yang pintar yang mengetahui itu. Setelah itu baru digodok berupa inti, diambil semacam kesimpulan. Kalau ternyata benar itu masalah itulah bisa terpecahkan dengan inti, maka dua yang bermasalah itu disatukan dengan simbol pisang. Simbol pisang artinya dicalik dalamnya itu tidak pernah lagi, tidak ada balang-balang lagi. Maka pisang itu putih di dalamnya, bersih. Artinya antara luar aja dalam lasamo, maka dimakanlah ini Datuk Bandaro. Artinya kato tu dipegang, kesepakatan tu dipegang atau dipaci are oleh ini Datuk Bandaro atau petinggi adat di Nagari Kurai. Paminum kopi sebagai sistem tanda dalam penyelesaian masalah. Bule aye dek pambuluah, bule kato dek mufakai. Paminum kopi suatu proses makan penutup dengan menu manis dan ringan. Esensi dari makan bajamba berada di fase ini. Ketika semua orang dalam keadaan kenyang, rileks, dan suasana yang akrab, maka momen ini efektif dan produktif untuk berpikir serta memusyawarahkan berbagai persoalan untuk dicarikan solusi dan penyelesaian yang nantinya akan berujung pada kesepakatan dan keputusan yang akan dijadikan pegangan bagi masyarakat. Makan bajamba menunjukkan ekspresi dan eksistensi kebudayaan bagi masyarakat Kurai.
Bajamba mengingatkan akan keberadaan sebagai penerus, di mana setiap suapan adalah pengakuan akan warisan yang membentuk identitas. Bajamba adalah potret sebuah kebudayaan yang kaya akan nilai dan norma adat yang berlaku. Setiap dimensi dalam Bajamba mempresentasikan pola pikir, konflik sosial, dan peran seseorang dalam komunalnya. Makan Bajamba dengan segala keindahannya merupakan potret budaya yang menggambarkan perjalanan mereka sebagai satu kesatuan. Mereka telah membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan yang tak terpatahkan.